Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Mustadiani dengan NPM 02151081 dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamin, Magister Pendidikan. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai artikel yang telah saya buat dengan judul Hakikat Perencanaan Pembelajaran Matematika. Yang pertama, perencanaan. Menurut Cokro Amitojo, perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien. Adapun menurut Terry, perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenal masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperhatikan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya ada menurut Christianingsih, perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi dua aspek, yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Perencanaan akan untuk mengatur dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Nah, berdasarkan dari beberapa pendapat yang tadi telah saya sebutkan, melalui analisis sintesis, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan adalah suatu rangkaian keputusan yang dibuat sebagai pedoman yang menjadi patokan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya adalah pembelajaran. Menurut Sagala, pembelajaran merupakan membelajarkan peserta didik menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar, merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya, menurut Hermawan, pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik baik antara guru dengan peserta didik maupun antara peserta didik dengan peserta didik lainnya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Nah, komunikasi transaksional adalah bentuk komunikasi yang dapat diterima, dipahami, dan disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dalam proses pembelajaran. Menurut Gagne, menjelaskan pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang sengaja diciptakan dengan maksud untuk memudahkan terjadinya proses belajar. Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dipaparkan melalui analisis sintesis, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu aktivitas belajar yang dilakukan agar terciptanya suatu interaksi antara pengajar dan peserta didik untuk mencapai suatu tujuan, yaitu pengalaman belajar yang berpengaruh pada pengetahuan sikap dan keterampilan. Untuk selanjutnya ada matematika. Menurut James, bahwa matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan lainnya. Dalam matematika, pembuktian dilakukan secara terstruktur dan logis. Dengan demikian, matematika dapat memancing dan meningkatkan kemampuan berpikir logis matematis siswa. Menurut pandangan Reis dan kawan-kawan, matematika adalah telahan tentang pola dan hubungan, suatu jalan atau pola berpikir, suatu seni, suatu bahasa, dan suatu alat. Kemudian, pengertian matematika dari sudut pandang yang berbeda juga diungkapkan oleh Klein, bahwa matematika itu bukanlah pengetahuan menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri,
Tetapi adanya matematika itu terutama untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Berdasarkan dari beberapa pendapat yang telah dipaparkan, melalui analisis sintesis, maka dapat disimpulkan bahwa matematika merupakan ilmu yang didapat dari proses berpikir dan didasarkan pada logika untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Matematika sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari ataupun kontekstual. Dengan matematika, manusia menjalani aktivitas dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari secara logis. Yang selanjutnya adalah pembelajaran matematika. Dalam buku karangan Inayati yang diterbitkan tahun 2012, dalam pembelajaran matematika, para siswa dibiasakan untuk memperoleh pemahaman melalui pengalaman tentang sifat-sifat yang dimiliki dan yang tidak dimiliki dari sekumpulan objek atau abstraksi. Siswa diberikan pengalaman berupa matematika sebagai alat untuk memahami atau menyampaikan informasi, misalnya persamaan-persamaan atau tabel-tabel dalam model-model matematika yang merupakan penyederhanaan dari soal-soal cerita atau soal-soal uraian matematika lainnya. Selanjutnya ada dalam buku karangan Rusyanti yang diterbitkan pada tahun 2014. Pembelajaran matematika adalah proses interaksi antara guru dan siswa yang melibatkan pengembangan pola berpikir dan mengolah logika pada suatu lingkungan belajar yang sengaja diciptakan oleh guru dengan berbagai metode agar program belajar matematika dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien. Untuk selanjutnya ada dalam buku karangan Safarida yang diterbitkan pada tahun 2011, pembelajaran matematika merupakan suatu proses tidak hanya mendapat informasi dari guru, tetapi banyak kegiatan maupun tindakan dilakukan terutama bila diinginkan hasil belajar yang lebih baik daripada diri peserta didik. Belajar pada intinya tertumpu pada kegiatan memberi kemungkinan kepada peserta didik agar terjadi proses belajar yang efektif atau dapat mencapai hasil yang sesuai tujuan. Nah, berdasarkan dari beberapa pendapat yang telah dipaparkan melalui analisis sintesis, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah kegiatan belajar dan mengajar yang mempelajari ilmu matematika dengan tujuan membangun pengetahuan matematika agar bermanfaat dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya ada perencanaan pembelajaran matematika. Menurut Smith dan Tragan, perencanaan pembelajaran adalah proses sistematis dalam mengartikan prinsip belajar dan pembelajaran ke dalam rancangan untuk bahan dan aktivitas pembelajaran. Menurut Nana Sujana, perencanaan pembelajaran adalah kegiatan memproyeksikan tindakan apa yang akan dilaksanakan dalam suatu pembelajaran, yaitu dengan mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran sehingga arah kegiatan, isi kegiatan, cara penyampaian kegiatan, serta bagaimana mengukurnya menjadi lebih jelas dan sistematis. Dan selanjutnya menurut Ray Gallup, perencanaan pembelajaran adalah merupakan suatu sistem pengembangan setiap unsur pembelajaran, meliputi pengembangan tujuan, isi, metode, dan pengembangan evaluasi. Secara prinsip memiliki makna yang sama bahwa perencanaan pembelajaran adalah suatu proses merumuskan, mengelola, dan mengembangkan setiap unsur pembelajaran menjadi suatu sistem perencanaan sebagai pedoman operasional pembelajaran. Nah, berdasarkan dari beberapa pendapat yang telah dipaparkan melalui analisis sintesis, maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembelajaran matematika adalah suatu persiapan untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran matematika dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran, serta melalui langkah-langkah dalam pembelajaran matematika yang menjadi suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang saling berinteraksi, saling terkait, atau saling bergantung agar membentuk keseluruhan yang kompleks sehingga menjadi kombinasi yang tersusun yang meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur, serta evaluasi yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran matematika.
Dan untuk contohnya di sini ada RPP. Untuk pengertiannya, menurut E. Mulyasa, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan dan memproyeksikan tentang apa yang akan dilakukan guru dalam pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Jadi, rencana pelaksanaan pembelajaran adalah perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan dan memproyeksikan tentang apa yang akan dilakukan guru dalam pembelajaran dengan cara memilih, menetapkan, dan mengembangkan metode untuk mencapai hasil pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik yang diinginkan. Adapun manfaat dari RPP di sini disebutkan menurut E. Mulyasa, RPP berfungsi untuk mengefektifkan proses pembelajaran sesuai dengan apa yang direncanakan. RPP bermanfaat sebagai alat kontrol dan pegangan seorang guru untuk mencapai proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan apa yang direncanakan.